Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Solihah kelas 1 SD TA Muhajirin. Bagaimana belajarnya hari ini? Masih semangat, Nak? Insya Allah tetap semangat ya, meskipun kita belajarnya masih dari rumah. Bertemu kembali dengan Ibu Guru dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tematik 1D keluargaku, subtema 3 dengan muatan pembelajaran matematika KD 3.6 dan 4.6 mengenai pengukuran panjang dengan satuan tidak baku bagian kedua. Sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar mengenai satuan panjang tidak baku. Rasti sedang bermain lompat tali bersama teman-temannya. Setelah selesai bermain, Rasti dan teman-teman mencoba menghitung panjang tali. Dia menggunakan telapak tangannya untuk mengukur panjang tali. Mengukur panjang benda dapat dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh, seperti telapak tangan, panjang siku, panjang kedua tangan, langkah kaki, atau telapak kaki. Nah, berikut ini alat ukur panjang dengan satuan tidak baku. Yang pertama adalah satuan tidak baku menggunakan anggota tubuh. Di sini kita dapat mengukur benda dengan anggota tubuh kita. Yang pertama ada jengkal, kemudian ada hasta, lalu ada depa, kemudian ada langkah kaki, dan ada telapak kaki. Yang pertama, untuk mengukur jengkal, maka teman-teman menggunakan telapak tangan. Coba silahkan teman-teman lihat telapak tangannya sambil direnggangkan atau dibuka jari-jarinya. Nah, untuk mengukur jengkal, berarti ukurannya adalah panjangnya dimulai dari ujung ibu jari sampai dengan ujung jari kelingking. Ini dinamakan satu jengkal. Kemudian untuk mengukur menggunakan hasta, maka teman-teman dapat menghitungnya menggunakan panjang lengan tangan. Ya, diukurnya dari ujung jari tengah sampai dengan ujung siku. Nah, ini dinamakan satu hasta. Kemudian untuk mengukur depa, teman-teman silahkan rentangkan kedua tangannya, tangan kanan dan tangan kiri direntangkan ke samping. Mengukurnya berarti dari ujung jari kanan sampai dengan ujung jari yang kiri. Ini adalah satu depa. Kemudian untuk mengukur menggunakan langkah kaki, teman-teman bisa menghitungnya menggunakan langkah kaki. Ya, jadi dihitung panjang bendanya menggunakan langkah kaki. Jaraknya yaitu jarak dari kaki yang di belakang sampai dengan kaki yang di depan setelah melangkah. Kemudian untuk yang panjang mengukur dengan telapak kaki, berarti cara mengukurnya adalah panjang bendanya diukur dari ujung tumit kaki sampai dengan ujung jari kaki. Ini namanya satu telapak kaki. Ya, jadi untuk mengukur satuan panjang tidak baku, kita bisa menggunakan anggota tubuh.
Diingat-ingat ya, ada jengkal, hasta, depa, langkah kaki, dan telapak kaki. Berikut ini ada contoh pengukuran menggunakan satuan tidak baku. Nah, di sini Nina sedang mengukur panjang papan tulis. Nina mengukurnya karena Nina menggunakan tubuhnya nih, merentangkan kedua tangannya seperti ini, maka ini ukurannya adalah depa. Ya, nah karena Nina mengukurnya dari ujung yang sebelah sini sampai ujung dari ujung kiri sampai ujung kanan, maka didapat hasilnya panjang papan tulis sama dengan 2 depa. Karena 2 kali pengukuran dari ujung tangan kanan ke ujung tangan kiri ya. Ini 1 depa, kemudian ini 2 depa. Maka panjang papan tulis sama dengan 2 depa. Kemudian yang ini mengukur panjang buku menggunakan, kalau yang tadi nih mengukur dari ibu jari sampai kelingking, namanya dengan satuan apa ya nak? Iya, satuan jengkal. Kita hitung ini jengkalnya ada berapa? 1, ini 1 jengkal. Kemudian yang ini 2. Karena ada 2 jengkal, maka panjang bukunya sama dengan 2 jengkal. Seperti itu ya nak, nanti kalau mau mengukur suatu benda menggunakan satuan tidak baku. Selanjutnya, di sini ada cerita. Ayah, ibu, dan Ana sedang mengukur panjang pita menggunakan jengkal. Ayo hitung jengkal anggota keluarga Ana. Di sini ada sebuah pita yang diukur menggunakan jengkal yang berbeda-beda. Yang pertama adalah jengkalnya ibu, kemudian jengkal ayah, lalu yang terakhir ada jengkalnya Nina. Coba kita hitung dulu berapa jengkalnya ibu jika mengukur panjang pita. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jengkal. Maka panjang pita jika diukur dengan jengkalnya ibu, hasilnya adalah 8 jengkal. Kemudian bagaimana dengan pengukuran jengkalnya ayah? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jengkal. Berarti pita ini jika diukur dengan jengkalnya ayah, hasilnya adalah 6 jengkal. Yang terakhir, Nina juga mengukur pitanya menggunakan jengkal tangannya Ana. Kita hitung berapa jengkalnya Ana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti pengukuran menggunakan jengkalnya Ana, hasilnya adalah 9 jengkal. Wah, ternyata beda-beda ya nak hasilnya. Jengkal ibu berbeda dengan jengkal ayah. Berbeda juga dengan jengkalnya Nina. Kenapa bisa berbeda-beda? Nah, karena panjang jengkal setiap orang berbeda-beda. Tangan ayah ukurannya lebih besar daripada ukuran tangan ibu dan juga tangan Nina. Maka hasil pengukurannya juga berbeda-beda. Jadi setiap orang pasti memiliki ukuran jengkal yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya, mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Yang kedua, satuan tidak baku menggunakan benda.
Kamu juga dapat mengukur panjang menggunakan benda lain yang lebih pendek. Misalnya menggunakan klip kertas, korek api, cotton buds, tusuk gigi, atau penghapus. Contohnya di sini ada pita merah dan pita biru diukur menggunakan batang korek api. Coba kita hitung dulu dari pita merahnya. Ada berapa batang korek apinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang pita birunya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, panjang pita merah sama dengan 6 korek api. Panjang pita biru sama dengan 5 korek api. Maka pita merah lebih panjang daripada pita biru. Ini mengukur panjang menggunakan bantuan alat, yaitu batang korek api. Sekarang kita mau mengerjakan contohnya. Di sini panjang buku jika dihitung menggunakan korek api, yaitu panjangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjang buku sama dengan 6 korek api. Kemudian panjang tempat pensil jika dihitung menggunakan penghapus, maka panjangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 penghapus. Jadi panjang tempat pensil sama dengan 7 penghapus. Nah, sekarang teman-teman silahkan mengerjakan tugasnya, yaitu mengukur benda dengan satuan tidak baku. Silahkan teman-teman hitung panjang benda berikut ini: buku tematik, lemari baju, dinding ruang tamu, lantai ruang tamu, sampai dengan tempat pensil menggunakan ukuran benda yang sudah disediakan. Menggunakan jengkal, hasta, depa, langkah kaki, ya, disesuaikan dengan yang ibu guru tuliskan di layar. Selamat mengerjakan, soli-solihah. Kerjakan latihannya di buku tulis ya. Jangan lupa setelah selesai difoto lalu dikirimkan ke ibu guru. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita pada kali ini telah selesai. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini dengan sangat baik. Semoga apa yang ibu guru sampaikan dapat dipahami ya nak. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya ibu guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.